Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adis Pianti. Saya ingin memaparkan tentang prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan program PAUD berbasis pendidikan Islam mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama ada optimalisasi program. Program PAUD berbasis pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk memperkuat lembaga pendidikan agama Islam yang sudah berjalan untuk menggabungkan penyelenggaraan PAUD dengan pendidikan agama Islam yang sudah ada sehingga hasilnya lebih optimal. Yang kedua ada optimalisasi ketenagaan. Program PAUD berbasis pendidikan agama Islam dapat mengoptimalkan ketenagaan ustadz atau ustazah yang ada untuk melaksanakan dua program secara terpadu, yaitu PAUD dan pendidikan agama Islam. Yang ketiga ada optimalisasi sarana dan prasarana. Program PAUD berbasis pendidikan agama Islam dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia seperti masjid, musola, atau prasarana lain yang dimiliki masyarakat, dengan menambah sarana dan prasarana yang tidak tersedia dan memasang identitas atau papan nama lembaga PAUD yang berbasis pendidikan Islam. Baiklah, saya Bepi Yulinda Pratiwi akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Ades. B. Komponen penyelenggaraan. 1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di satuan pendidikan anak usia dini yang sesuai dengan kondisi daerah, kesatuan PAUD, dan kebutuhan anak. KTSP singkatan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan, yaitu penyempurnaan kurikulum agar lebih dapat dikenal guru, dikarenakan mereka banyak memiliki komitmen dan tanggung jawab yang memadai. Sebagai jenjang paling dasar, kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini diharapkan menjadi fundamen bagi penyiapan peserta didik agar lebih siap dalam memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, mengantarkan anak usia dini yang siap untuk melanjutkan pendidikan tidak hanya terbatas pada kemampuan anak membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga dalam keseluruhan aspek perkembangan. Tanggung jawab ini harus dipikul bersama antara pemerintah, pengelola, dan pendidikan PAUD, orang tua, serta masyarakat. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk PAUD adalah kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik satuan PAUD. Artinya, kurikulum ini dibuat oleh satuan pendidikan disesuaikan dengan karakteristik satuan PAUD seperti keadaan lingkungan, peserta didik, pendidik, sarana dan prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang dilakukan oleh satuan PAUD. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang dokumen KTSP. Di dalam dokumen KTSP itu berisi tentang visi, misi, tujuan satuan pendidikan, muatan pembelajaran, pengaturan beban pembelajaran, dan kalender pendidikan. Yang pertama itu visi. Visi PAUD berbasis pendidikan agama Islam merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan atau diraih oleh PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Yang kedua itu misi. Misi PAUD berbasis agama Islam adalah upaya umum yang ditempuh dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa saja yang dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya. Dan yang ketiga itu tujuan. Tujuan PAUD berbasis agama Islam itu adalah berisi tujuan
Tujuan berisi rumusan hasil keluaran atau output yang dicapai pada waktu tertentu. Visi dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu panjang, sedangkan tujuan dirumuskan untuk pencapaian jangka waktu pendek atau biasanya dikaitkan dengan lulusan yang diharapkan. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Mardia. 4. Muatan pembelajaran. Muatan pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada KD sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan untuk mencapai kompetensi spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Muatan pembelajaran berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Muatan pembelajaran ditetapkan dengan memperhatikan 1. Tahapan perkembangan anak, 2. Visi, misi, dan tujuan lembaga, 3. Kearifan lokal, 4. Keunggulan lembaga. 5. Pengaturan lama belajar atau alokasi waktu. 1. Lama belajar atau alokasi waktu dimaksud adalah jumlah jam kegiatan yang dilakukan setiap hari. 2. Lama belajar atau alokasi waktu kegiatan hanya dihitung dari jumlah jam tatap muka saja. 3. Alokasi waktu kegiatan minimal untuk setiap kelompok usia anak berbeda jumlahnya. 6. Kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pembelajaran, waktu belajar efektif, minggu efektif belajar, dan hari libur yang dilaksanakan oleh satuan pendidik. Kondisi masing-masing lembaga pentingnya menyusun kalender pendidikan. 1. Sebagai acuan bagi pendidik dan pengelola menyusun kegiatan pembelajaran dalam setahun. 2. Sebagai informasi bagi orang tua tentang berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan diikuti peserta didik dalam kurun waktu setahun. Terima kasih. Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH adalah pelaksanaan pembelajaran di mana perencanaan ini merupakan perencanaan terkecil yang dibuat untuk digunakan dan memandu kegiatan dalam satu hari. RPPH ini disusun berdasarkan RPP mingguan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dipilih dari indikator yang direncanakan untuk satu hari sesuai dengan tema dan subtema yang dipilih. Penulisan RPPH ini disesuaikan dengan model atau pendekatan yang telah ditentukan atau dipilih serta disesuaikan dengan jenis kegiatan atau metode strategi pada saat pembuatan RPPM. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sela Julianti. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yaitu dokumen 2 KTSP PAUD yang berisi yang pertama yaitu ada PROSEM. PROSEM atau program semester, yaitu perencanaan program semester berisi daftar tema satu semester termasuk alokasi waktu setiap tema dengan menyesuaikan hari efektif kalender pendidikan. Yang kedua yaitu ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau yang disebut RPPM. Di sini RPPM dikembangkan dari kegiatan semester, namun penyajinya lebih lengkap dan lebih operasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Titi Rahayu akan melanjutkan pemaparan dari saudari Monica dan Sela, yakni C. Prinsip penyusunan KTSP. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. 17 penyusunan kurikulum PAUD berbasis agama Islam, terutama menyusun kurikulum semester dan mingguan mengacu pada ayat-ayat agama Islam dan hadis untuk setiap tema kegiatan dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Kurikulum yang dikembangkan berpusat pada anak, yaitu mempertimbangkan potensi, minat, bakat, perkembangan
perkembangan dan kebutuhan semua anak, termasuk yang mempunyai kebutuhan khusus. 2. Kurikulum dikembangkan secara kontekstual untuk mempertimbangkan karakteristik daerah, kondisi sekolah, dan kebutuhan anak. 3. Substansi kurikulum mencakup semua dimensi kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, serta keterampilan, dan mencakup semua program pengembangan yang direncanakan dan disajikan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan tahap perkembangan anak. 4. Kurikulum disusun agar semua program pengembangan menjadi dasar pembentukan kepribadian anak secara utuh dalam pembentukan sifat spiritual dan sikap sosial anak. 5. Kurikulum disusun dengan memperhatikan tingkat perkembangan anak, karena anak akan belajar dengan baik jika kebutuhan fisik terpenuhi serta merasa tentram, aman, dan juga nyaman. 6. Kurikulum disusun dengan cara mempertimbangkan cara belajar anak dari sederhana ke rumit, konkret ke abstrak, dari gerakan ke verbal, dan dari keakuan ke rasa sosial. 7. Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan aspek dalam perkembangan anak usia dini, holistik, interaktif, petunjuk teknisi, penyelenggaraan PAUD berbasis pendidikan agama Islam. 16. Dalam PAUD HI, yaitu pendidikan, kesehatan dan gizi, keperawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak. 8. Kurikulum juga disusun dengan menggunakan pendekatan belajar melalui bermain yang dirancang agar terciptanya suasana yang menyenangkan, fungsional, dan juga efektif dalam proses pembelajaran. 9. Kurikulum dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar kepada anak dengan memanfaatkan dan memperhatikan ilmu pengetahuan, teknologi, juga seni yang berkembang secara dinamis. 10. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keberagaman budaya. Kurikulum perlu memuat keberagaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan daerah setempat untuk menghasilkan anak yang mengenal dan mengapresiasi dan juga mencintai budaya daerah. Baiklah, itu saja. Terima kasih. D. Prosedur dan mekanisme penyusunan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Prosedur dan mekanisme penyusunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis konteks. A. Membentuk tim pengembangan kurikulum suatu PAUD berbasis pendidikan agama Islam. B. Tim pengembang kurikulum melakukan analisis konteks dengan mempelajari berbagai dokumen perundangan, kondisi peluang dan tantangan yang terkait dengan peserta didik, guru, sarana prasarana, biaya, dan nilai-nilai yang mendasari serta program yang akan dilakukan. Pertama, yaitu penyusunan dokumen KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Pertama, tim pengembang kurikulum menyusun draft kurikulum dengan memperhatikan analisis konteks. Yang kedua, yaitu pembahasan draft kurikulum oleh semua tim pengembang. Yang ketiga, yaitu tim pengembang melakukan review dengan memperhatikan masukan dan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, yaitu menetapkan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Yang kelima, yaitu sosialisasi KTSP kepada seluruh guru tenaga kependidikan komite suatu PAUD. 2. Yaitu pengesahan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Prosedur produk KTSP PAUD hendaknya disepakati oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini penting agar kurikulum mendapatkan dukungan penuh hingga dalam penerapan dapat optimal. Pihak-pihak yang diharapkan dapat menyetujui hasil pengembangan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam, yaitu pertama, ketua penyelenggaraan atau ketua bidang pendidikan yayasan atau satuan pendidikan. Yang kedua, yaitu pengelolaan. Yang ketiga, yaitu apabila PAUD berbasis pendidikan agama Islam ingin memperoleh
akreditasi dari badan berwenang, maka perlu disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat, yaitu pegawai Dinas Pendidikan tingkat kabupaten atau kota, atau kepala UPTD kecamatan setempat. Baiklah, di sini saya akan memaparkan mengenai pemberlakuan KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam. Berlakunya KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam ini telah dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum PAUD, itu seperti contohnya komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Diberlakukannya apabila telah disahkan oleh pihak lain yang terkait yang telah dipaparkan tadi. Masa berlakunya kurikulum PAUD berbasis pendidikan agama Islam ini bersifat relatif, tidak melebihi 5 atau 10 tahun. Masa berlakunya KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam ini mengacu pada tenggang waktu masa akreditasi yang telah diatur dan diberlakukan di daerah tertentu baik secara lokal maupun nasional. Adapun pihak-pihak yang terkait di dalam KTSP PAUD berbasis pendidikan agama Islam ini, yang pertama itu adalah guru, yang kedua itu kepala atau pengelola lembaga PAUD, yang ketiga pemangku kepentingan yang relevan, itu sebagai contohnya Dinas Pendidikan setempat, kantor Kementerian Agama setempat, tim pengembang kurikulum, dan organisasi mitra. Yang terakhir itu ada tim pengembang kurikulum PAUD, misalnya komite sekolah, narasumber, dan pihak lain yang terkait. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.